Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kampanye tentang kesadaran pajak. Mungkin pada hari-hari sebelumnya atau pada tahun-tahun sebelumnya kita pernah mendengarkan tentang pajak, bahkan kita sering mendengar kata pajak ini. Sebagian orang juga belum mendengar kata pajak, dan sebagian juga orang udah tahu pajak tapi langsung berpikir bahwa pajak adalah sesuatu yang memberatkan karena harus membayar sejumlah uang kepada negara. Bahkan ada juga yang merasa bahwa pajak tidak terlalu penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pernahkah kalian berpikir bahwa fasilitas yang kita nikmati saat ini seperti jalan raya, sekolah, rumah sakit, semua jembatan, dan listrik pada umumnya, hingga berbagai bantuan pemerintah, semuanya itu termasuk dari pajak. Karena adanya pajak, makanya kita bisa menikmati semua fasilitas yang sudah diberikan kepada kita seperti yang saya sebutkan tadi. Pajak bukan hanya sekedar kewajiban, tapi pajak adalah salah satu bentuk kontribusi masyarakat untuk membangun negara. Dengan membayar pajak, kita ikut berpartisipasi dalam mencapai pembangunan dan kesejahteraan bersama. Nah, melalui video kampanye ini, saya ingin mengajak kita untuk lebih memahami apa itu pajak, mengapa sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, dan serta bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dengan baik dan benar. Dan pertama, kita tahu itu artinya apa itu pajak. Nah, saya udah jelaskan tadi arti dari pajak, dan saya akan lebih memberikan lebih detailnya lagi. Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan umum. Artinya, ketika kita membayar pajak, kita mungkin tidak menerima manfaat secara langsung pada saat itu juga, tetapi hasil dari pajak dari pajak akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Contohnya, yang pertama, jalan raya yang kita gunakan setiap hari. Nah, jika kita tidak membayar pajak, maka dari mana dana untuk pembangunan seperti jalan raya? Yang kedua, sekolah negeri untuk pendidikan. Nah, sekolah juga termasuk. Jika tidak akan kita membayar pajak, maka dari mana biayanya untuk membangun sekolah-sekolah negeri? Walaupun ada biaya-biaya lainnya, tapi jika tidak ada pajak, maka kita tidak bisa nikmati sendiri. Dan yang ketiganya, rumah sakit dan puskesmas. Nah, ini yang paling penting. Jika tidak ada rumah sakit dan puskesmas, kita dalam keadaan sakit, kita dalam keadaan kritis, kita mau kemana? Kita tidak memiliki tempat untuk berobat atau untuk menyembuhkan penyakit yang kita alami. Makanya pajak yang kita dibayarkan tadi digunakan untuk rumah sakit atau puskesmas, untuk membangun fasilitas buat masyarakat, jembatan dan transportasi umum. Dan yang ketiganya selanjutnya, keamanan dan pelayanan pemerintah dan bantuan sosial untuk masyarakat yang membutuhkan. Nah, di sini juga kita akan mendapatkan hasil dari pajak kita sendiri yang kita bayarkan setiap bulan atau setiap tahunan. Nah, ada juga pemerintah atau bantuan-bantuan sosial untuk masyarakat yang mereka berikan kepada kita sebagai imbalan dari pajak yang kita bayarkan tadi. Semua itu sebagian besar dibiayai dari pajak. Ya, pajak sebenarnya bukan uang yang hilang, tetapi uang yang dipakai untuk membangun kehidupan bersama. Nah, yang kedua, mengapa pajak sangat penting? Nah, di sini saya jelaskan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Yang pertama,
Pajak sebagai sumber utama dalam mendapatkan negara. Kenapa saya ambil ini? Negara membutuhkan dana untuk menjalankan pemerintah dan tersebut sebagian berasal dari pajak. Tanpa pajak, pemerintah akan kesulitan membangun infrastruktur, membayar tenaga kesehatan, penyediaan pendidikan, dan menjalankan program-program kesehatan masyarakat. Karena itu, pajak itu sangat penting ya sebagai tulang punggung negara. Yang kedua, pajak untuk pembangunan. Pernah kita melihat pembangunan jalan, jembatan, sekolah, atau rumah sakit. Semua pembangunan tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar. Dana pajak digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas itu agar masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Misalnya, jika jalan rusak diperbaiki, itu bisa berasal dari pajak. Jika sekolah mendapatkan bantuan fasilitas, itu juga bisa berasal dari pajak. Jika rumah sakit, pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat, pajak ikut juga berperan di dalamnya. Nah, yang ketiga, pajak membantu pemerintah pemerataan kesejahteraan. Pajak tidak hanya digunakan untuk membangun fisik, tetapi juga untuk membangun masyarakat membutuhkan. Contohnya, nah, ini yang hasil-hasil dari pajak yang kita bayarkan tadi, contohnya bantuan sosial, beasiswa pendidikan. Nah, seperti sekarang ada bantuan-bantuan dari atau beasiswa-beasiswa yang didapatkan oleh mahasiswa ataupun siswa-siswa dari jenjang SD, SMP, SMA. Nah, program kesehatan gratis. Nah, seperti di daerah-daerah masing-masing sekarang udah dapat ada kesehatan gratis dari klinik masing-masing setiap desa atau setiap kelurahan. Bantuan UMKM, subsidi listrik atau bahan pokok. Nah, semua itu berfungsi untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, yang ketiganya, masalah kesadaran pajak di masyarakat. Ada beberapa alasan seperti kurangnya pemahaman tentang pajak. Sebagian orang tidak memahami manfaat pajak. Mereka hanya melihat pajak sebagai kewajiban membayar uang, tanpa tahu bahwa pajak kembali kepada masyarakat dalam membangun pembangunan. Keduanya, menunda atau menghindari pajak. Nah, ada juga yang sengaja menunda dan ada juga yang sengaja menunda pembayaran pajak atau menghindari, padahal tindakan seperti ini dapat merugikan negara atau masyarakat. Jika banyak orang yang tidak membayar pajak, maka dana pembangunan akan berkurang akibatnya. Nah, akibatnya jalan tidak diperbaiki, sekolah kekurangan fasilitas, pelayanan kesehatan terganggu, program bantuan masyarakat berkurang. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran sebagai warga negara. Membayar pajak bukan hanya soal kewajiban, tetapi juga tanggung jawab sebagai warga negara. Kesadaran ini masih perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami bahwa pajak adalah bentuk gotong royong dalam pembangunan negara. Nah, ada juga untuk menghindari itu semua, bagaimana meningkatkan kesadaran pajak. Nah, yang pertama, edukasi sejak dini. Anak-anak dan generasi muda harus dikenalkan tentang pentingnya pajak sejak sekolah. Dengan begitu, mereka akan tumbuh menjadi masyarakat yang sadar pajak. Yang kedua, membayar pajak tepat waktu. Setiap orang memiliki kewajiban pajak harus membayar tepat waktu sesuai aturan. Ini menunjukkan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Yang ketiga, mengajak orang lain sadar pajak. Kita juga meningkatkan keluarga, teman, dan masyarakat tentang pentingnya pajak. Kesadaran pajak akan semakin kuat jika dilakukan bersama-sama. Dan keempat, percaya bahwa pajak untuk kepentingan bersama. Pajak bukan untuk satu orang, tetapi untuk seluruh masyarakat. Karena itu membayar pajak berarti ikut membantu bangsa dan bernegara. Ada juga peran generasi muda dalam kesadaran pajak. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita memiliki peran penting bagi anak-anak muda. Walaupun mungkin belum semua menjadi wajib pajak, kita harus mulai belajar memahami pajak. Dan kita bisa menyebarkan informasi positif tentang pajak
mengajak masyarakat untuk kesadaran pajak, menjadi generasi yang jujur dan bertanggung jawab, mendukung pembangunan melalui kesadaran pajak. Karena generasi muda adalah penerus bangsa. Jika generasi muda sadar pajak, maka masa depan negara juga ikut lebih baik. Dan di penjelasan yang saya jelaskan dari tadi, kita bisa memahami bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Pajak bukan hanya kewajiban tetapi juga kontribusi dalam membangun. Nah, kesimpulan yang saya jelaskan ini, kita harus mengambil kesimpulannya. Saya sudah simpulkan semuanya di sini, yaitu pajak bukan hanya kewajiban tetapi juga bentuk kontribusi nyata dalam membangun negara. Melalui pajak, pemerintah dapat membangun jalan, sekolah, rumah sakit, memberikan bantuan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kita harus memiliki kesadaran bahwa membayar pajak berarti itu membangun Indonesia. Mari kita mulai dari diri sendiri, jangan menunda, jangan menghindari, dan jangan menganggap pajak sebagai beban. Tetapi anggaplah pajak sebagai bentuk cinta kepada bangsa dan negara. Karena pajak kita untuk kita demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Andres Seswaru dengan NIM 6325191. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis dengan jurusan akuntansi. Terima kasih.